Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Fahikal dari kelas 11 IPS 4 nomor presensi 11 akan menjelaskan atau mempresentasikan apa itu dinamika perpolitikan Indonesia di luar negeri dalam rangka menuju perdamaian dunia. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasannya peran Indonesia di dunia internasional itu dimulai sejak negara Indonesia ini berdiri. Bahkan tertuang langsung di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia juga ikut turut serta dalam rangka membangun ketertiban dunia atau menjaga ketertiban dunia. Hal ini nampak jelas seperti isu-isu yang beredar di belakangan kemarin, bahwasannya terdapat konflik-konflik, Indonesia juga turut serta. Terus tujuan yang nantinya dicapai oleh negara Indonesia yaitu untuk mewujudkan ketertiban dunia serta perdamaian dunia. Maka dari itu, politik Indonesia di luar negeri dinamakan sebagai politik bebas dan aktif. Yang mana arti kata bebas itu sendiri yaitu Indonesia bebas dalam menentukan masalah mana yang ingin dikerjakan, masalah-masalah internasional mana yang ingin diselesaikan. Nah, seperti itu. Untuk arti aktif sendiri yaitu Indonesia juga turut serta ikut serta menjaga ketertiban dunia, yang mana aktif dalam rangka kegiatan-kegiatan perdamaian dunia. Seperti yang kita ketahui, konflik antara Israel dengan Palestina yang menelan banyak korban khususnya di negara Palestina, Indonesia tidak tinggal diam. Untuk politik bebasnya, Indonesia memilih konflik Israel dengan Palestina itu agar diselesaikan. Dan untuk politik aktifnya yaitu Indonesia aktif atau ikut serta dalam menjaga perdamaian antara negara Israel dengan negara Palestina. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kemarin-kemarin ini pasukan Indonesia telah mengirimkan satuan khusus untuk menjaga perbatasan antara negara Israel dengan negara Palestina. Tidak hanya menjaga saja, tetapi Indonesia juga berani untuk menghalangi tank-tank Israel yang mau masuk ke wilayah Palestina guna melakukan konflik senjata secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwasannya Indonesia juga aktif dan berani menentang masalah yang itu akan mengakibatkan masalah tersebut menjadi kehancuran dunia atau kerusakan huru-hara yang ada di dunia. Seperti video yang akan saya tampilkan habis ini, bahwasannya Indonesia telah mengirimkan pasukan khusus untuk menjaga perbatasan antara Israel dengan Palestina dan sempat berani menghalangi kontak senjata antara tentara Israel dengan tentara Palestina. Berikut ini videonya. Kembali ke tanah air, saudara, sejumlah personel TNI yang bertugas di Lebanon berhasil mencegah kontak senjata antara pasukan Israel dan Lebanon di area perbatasan antar kedua negara. Momen ini terekam kamera dan viral di media sosial. Untuk badak sedang mengarah dari arah 35, 36. Ini adalah detik-detik prajurit TNI yang mencoba menghalau tank tempur militer Israel di area perbatasan Lebanon. Aksi ini mampu mencegah kontak senjata dua negara di area perbatasan. Video aksi personel TNI ini pun viral di media sosial. Sejumlah pasukan TNI memang tengah ditugaskan di perbatasan kedua negara dan mereka tergabung dalam kontingen Garuda 23 United Nations Interim Forces in Lebanon. Dalam pasukan ini juga terdapat personel dari Kodam 14 Hasanuddin.
Untuk mengetahui bagaimana cerita lengkapnya, kita sudah terhubung via Zoom dengan Komandan Pusat Misi Pasukan Perdamaian TNI, Majen TNI Victor Hasudungan Simatupang. Selamat malam, Jenderal Victor. Selamat malam, Mbak. Ya, Jenderal, bisa Anda ceritakan bagaimana tepatnya kronologi selengkapnya kejadian yang terjadi pada 2 Juni lalu di wilayah Blue Line, Libanon? Tanggal 2 Juni 2020, anggota kita di Blue Line di Marjayun melaksanakan patroli dan pada jam 12 sampai pukul 17 lebih kurang 4 jam terjadi pergerakan penambahan gerakan antara tentara Lebanon dengan tentara Israel. Jadi ini dinamakan unfriendly behavior. Tentara Israel mengadakan gerakan-gerakan menambah gerakan tanknya yang dinamakan tank Merkava, mulai dari 1 unit sampai menjadi 4 unit. Demikian juga dari tentara Lebanon, tadinya dipantau oleh 1 orang dan meningkat berskala menjadi ada 26 orang dengan menggunakan persenjataan anti-tank. Nah, di tengah-tengah itu kita juga memantau pergerakan ini, kita menambah kekuatan kita dari tadinya 1 regu menjadi 26 orang. Kita membawa ANWA yang diperlengkapi oleh Indonesia, kemudian kita membawa tank yang untuk ambulans, dan 1 unit military police. Jadi sejumlah 26 personil TNI ikut melerai pertikaian antara Israel dan Lebanon pada waktu itu. Ya, Pak Victor, apakah ada sanksi militer yang dilakukan kepada Israel setelah melakukan pelanggaran di wilayah tersebut di Blue Line? Jadi pada dasarnya tentara kita yang ada di perbatasan Israel dan Lebanon dinamakan Blue Line, kita hanya melaporkan ke United Nations. Nanti United Nations yang memberikan teguran ataupun sanksi kepada pihak Israel maupun pihak yang Lebanon, di mana siapa yang mendahului berbuat pelanggaran-pelanggaran. Ya, Jenderal, bagaimana dengan penjagaan selama ini yang Anda ketahui di dalam yang dilakukan oleh pasukan perdamaian, khususnya pasukan kita di perbatasan Israel-Lebanon? Apakah memang kerap terjadi pasukan perdamaian di sana untuk mencegah bentrokan? Pasukan kita di sana sudah ada sejak tahun 2006. Telah terjadi beberapa kali insiden-insiden yang melanggar perbatasan. Pada kesempatan tahun 2008, Bapak Panglima TNI kita juga sempat ke garis depan melihat secara dekat bagaimana pasukan kita melaksanakan tugas pokoknya di medan operasi menjaga perbatasan di Blue Line. Sampai sekarang banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan oleh Israel. Ya, lantas adakah kendala yang selama ini ditemukan pasukan perdamaian khususnya TNI di sana untuk menjaga wilayah perbatasan atau kerjasama dengan pasukan perdamaian dari negara lain? Kendala kita adalah kita tidak bisa menyeberang ke negara Israel, di mana kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Israel. Sedangkan dengan negara Lebanon kita bisa melaksanakan komunikasi dengan baik. Kita bisa bekerja sama dengan negara-negara yang tergabung dalam United Nations. Pada bulan Maret lalu, saya sempat berkunjung ke Blue Line dan saya mengadakan kunjungan ke Wali Kota Marjayun dan mereka menganggap positif kehadiran tentara kita di sana untuk menjaga perdamaian di sana. Dan juga masyarakatnya sangat menyambut semuanya. Pada kesempatan Bapak Panglima ke sana juga beliau sempat bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata LAF dan juga satu lagi beliau juga sempat bertemu dengan Force Commanders Lebanon. Jadi dalam pertemuan itu sudah dibicarakan kemajuan dan kemampuan dan capaian-capaian yang kita dapatkan di medan penugasan.
Baik, kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tentara Nasional Indonesia yang ikut membantu perdamaian dan mencegah kontak senjata antara Israel dan Lebanon. Sampaikan salam kami juga untuk rekan-rekan yang berjaga di sana. Terima kasih sekali lagi, Maijen TNI Victor Hasudungan Simatupang, Komandan Pusat Misi Pasukan Perdamaian TNI. Terima kasih Pak Victor.